Ya, perkenalkan saya Sidrata Mika. Saya mengajar di UKI ini sudah lebih dari 1 dekade. Sekitar 6 tahun mengajar di ilmu hubungan internasional dan kemudian menjadi dosen di program studi ilmu politik dalam 4 tahun terakhir. Saya memang mengambil ilmu politik dengan spesialisasi counter terorisme, lebih khusus lagi tentang kaitan antara politik dengan terorisme. Dan karena itu saya juga belajar di Pacific Command Security Studies yang mempelajari tentang counter terorisme dan bagaimana kaitannya dengan perkembangan global tentang terorisme dan radikalisme. Karena itu saya juga terlibat di dalam proses penanggulangan terorisme secara umum, sehingga saya ingin menjelaskan atau menguraikan tentang sesungguhnya apa yang melatar belakangi munculnya radikalisme dan bagaimana dinamika dari terorisme, bagaimana konteks di dalam negeri. Itu hal yang pertama, bahwa radikalisme itu di Indonesia itu harus dilihat dalam konteks di mana Indonesia itu adalah negara di mana berbagai ideologi dunia berkembang, dan salah satunya radikalisme itu awalnya dipicu oleh radikalisme petani. Jadi awalnya petani-petani di Indonesia itu yang pengaruh oleh paham Marxisme, dia berontak, dia menjadi orang yang radikal untuk melakukan upaya land reform. Nah, selanjutnya kemudian radikalisme itu berpindah ke radikalisme yang dimotivasi oleh aspek keagamaan. Jadi radikalisme keagamaan bisa dikatakan sebagai penafsiran agama secara tekstual, lalu kemudian menjadikan itu sebagai metode untuk melakukan langkah-langkah yang radikal dengan tujuan ideologis dan tujuan politik, ingin mengganti haluan ideologi negara misalnya daripada silat ideologi yang mereka yakini sebagai ideologi yang terbaik, ya, misalnya tentang bagaimana paham-paham keagamaan itu dimaknai sebagai landasan agar mereka bisa melihat di masa depan itu ada perubahan ideologi yang di-trigger oleh keyakinan agama tertentu. Nah, yang kedua, kemudian radikalisme itu kan ada step-stepnya, ya. Jadi dia membangun, melakukan proses ideologisasi, kemudian ideologisasi itu berubah menjadi mengelompok menjadi satu organisasi atau sel-sel, dan sel-sel itu kemudian dikenal misalnya sebagai sebuah organisasi jihad atau organisasi radikalisme atau organisasi terorisme. Kalau kita lihat secara lebih luas lagi, bahwa radikalisme agama itu memang terjadi pada semua agama, dan kalau menggunakan terminologi Karen Armstrong, fundamentalisme atau radikalisme agama itu adalah sistem perlawanan dari agama-agama untuk menghadapi paham komunisme. Jadi paham di luar agama itu dilakukan dengan konsolidasi kekuatan fundamentalisme agama itu tadi. Ya, artinya bisa Islam, bisa Kristen, bisa Hindu, Buddha, bisa dan lain-lain. Nah, itu kalau kita lihat bahwa dalam
perkembangan sejarah ya sebelum Masehi sampai kepada di abad modern, sebagian besar dari kasus terorisme itu dipicu oleh radikalisasi keagamaan. Misalnya Aung San Suu Kyi gitu, melakukan bom mass destruction, melakukan bom yang dikategorikan sebagai KBRN, kimia, biologi, radioaktif dan lain-lain, itu dipicu oleh paham keagamaan yang radikal dari Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi itu orang Jepang, jadi paham keagamaan yang dipengaruhi keyakinan orang Jepang. Nah, di Indonesia itu banyak radikalisasi keagamaan yang dipicu oleh pemahaman, salah satunya itu adalah Salafi jihadis. Jadi pemahaman keagamaan yang men-trigger orang untuk menjadi radikal dan untuk menjadi orang yang memiliki agenda atau tujuan untuk mengganti haluan negara, misalnya dari ideologi Pancasila kepada ideologi yang lain. Nah, yang kedua, radikalisme itu memang dipicu oleh kondisi objektif di Indonesia, ya misalnya ada faktor kemiskinan, ada faktor sosial ya, misalnya ada urbanisasi, kemudian ada absennya negara di dalam penanganan konflik ya, misalnya dalam kasus konflik di Maluku ya, itu radikalisasi yang dipicu oleh penanganan negara yang salah, yang memicu tumbuhnya radikalisasi yang dibelah oleh keyakinan agama di sana. Jadi kemudian ada dua kelompok yang masing-masing membawa panjinya agama masing-masing, lalu kemudian itu membuat dia menjadi orang yang berpaham radikal. Nah, yang ketiga adalah ada anggapan bahwa tindakan radikal itu sebagai upaya terakhir dari mereka untuk mendorong perubahan yang cepat. Yang mereka inginkan adalah adanya cara-cara atau taktik yang menggunakan pemboman atau menggunakan sabotase atau cara-cara teror yang lain untuk melawan negara, dan dengan itu mereka kemudian memaksimalkan effort atau upaya yang mereka lakukan dalam rangka mengambil tindakan yang taktis dan memberikan efek ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Nah, karena itulah saya dulu mengapresiasi dalam saya juga pembicaranya ketika UKI mengkaji radikalisme dari sisi penguatan pendidikan dan wawasan ideologi Pancasila sebagai prasyarat bagi upaya melakukan moderasi. Jadi dengan demikian bahwa kalau ingin menangkal radikalisme, kita harus melakukan moderasi terhadap paham keagamaan yang sesat atau yang dilakukan secara tekstual tadi menjadi paham keagamaan yang inklusif dan membumi ke dalam tatanan nilai-nilai budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia yang umumnya disebut sebagai moderat.